Halo semuanya, di video kali ini kita bakalan bahas seputar ban. Tapi sebelumnya kita mau minta maaf nih kalau kemungkinan audio voice over kita kemungkinan nanti agak berubah-ubah karena kondisi tenggorokan yang belum fit nih. Yang bikin kita nge-recordnya nggak bisa sekaligus karena banyak istirahatnya. Oke, langsung aja kita bakalan bahas seputar ban. Dimana ban ini adalah salah satu komponen yang sangat-sangat krusial yang kalian semua tahu. Kalau masalah ban bukan cuma menyangkut performa sebuah kendaraan, tapi juga keselamatan kita sebagai penggunanya. Jadi kalau ban botak pasti kita bakalan sesegera mungkin untuk mengganti ban tersebut. Tujuannya ya bukan lain, untuk mengurangi resiko mobil atau motor yang kemungkinan bisa tergelincir. Apalagi kalau di jalan yang banyak pasir atau jalan yang basah, itu bisa bahaya banget. Dan di samping itu juga, mengingat dengan karet baru dan bentuk bulat yang masih sempurna, tentunya akan memberikan redaman yang baik dan kenyamanan saat berkendara. Sekalian kita juga mau kasih tahu nih untuk kamu yang mau beli ban, jangan lupa perhatiin umur bannya juga, biar bisa dapetin karet ban yang masih fresh. Oke, lanjut. Ban merupakan salah satu part yang paling penting untuk kendaraan kita, yang dimana benda ini berfungsi untuk menghubungkan kendaraan dan permukaan jalan secara langsung. Yang tentunya hal tersebut juga sangat berpengaruh terhadap performa kendaraan, baik dari sisi kenyamanan, keamanan, ataupun dari sisi kecepatan. Artinya, mau sekencang apapun motor kita, sebesar apapun tenaga mobil kita, kalau bannya nggak sesuai, maka power dari mesin ini nggak akan terdeliver dengan baik, bener nggak? Nah, apalagi kalau bannya udah aus alias botak. Tapi di sini pertanyaannya, di kompetisi MotoGP dan F1, kok malah pakai ban yang botak? Di sini akan kita bahas. Yang pertama, alasannya F1 dan MotoGP punya tenaga yang jauh di atas standar kendaraan umum. Yang artinya, sudah tentu hal ini dibarengi juga dengan tujuannya tersendiri, yaitu untuk mengejar performa bukan kenyamanan. Nah, di sini nih inti dari semuanya. Artinya di sini ada perbandingan antara cost dan durabilitas dan juga fungsi dari tujuannya tadi. Balik lagi ke mesin F1 dan MotoGP. Dengan daya mesin yang besar, berarti kendaraan ini juga harus dibarengi dengan grip ban yang kuat. Artinya, diperlukan kontak patch yang semaksimal mungkin atau yang paling ideal. Yang tentunya tujuannya untuk mengcover berbagai macam kondisi saat kompetisi, sesuai dengan kebutuhan seperti saat berbelok, mengerem, dan juga berakselerasi. Yang dimana kondisi ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, saat pembalap akan memasuki tikungan. Pasti pembalap akan mengusahakan melakukan braking setelat mungkin. Ini bertujuan untuk menjaga momentum melaju kendaraan dan masuk ke dalam tikungan dengan lebih cepat. Yang artinya, pada kondisi ini pembalap akan memiliki peluang untuk mengungguli lawannya. Tapi hal ini juga tentunya memberikan konsekuensi tersendiri, yaitu minimnya waktu yang dimiliki saat melakukan pengereman agar bisa mencapai kecepatan yang ideal pada saat menikung. Dimana kalau sampai terjadi kesalahan dalam perhitungan dan ban kehilangan traksi, maka kondisi ini akan berakibat fatal. Hal ini juga sama berlaku untuk pembalap yang sedang berakselerasi keluar dari tikungan. Jika rider salah perhitungan saat memutar atau menginjak pedal, atau ban yang digunakan tidak semestinya, maka ban dapat kehilangan traksinya. Kondisi ban yang sering kehilangan traksinya ini tentunya sering terjadi dalam sebuah kompetisi, terutama pada MotoGP. Kondisi ini paling sering terjadi saat rider pada posisi lining atau sedang miring untuk berbelok dan dibarengi dengan memutar pedal gas untuk berakselerasi. Tapi sayangnya, pada kondisi ini bukan kecepatan yang bertambah, melainkan ban belakang yang kehilangan traksinya. Dan lebih parahnya, dengan power yang datang dari mesin, maka ban akan berputar lebih cepat. Dan tidak lama setelah itu, saat rider berusaha mengatur pedal gas, secara tiba-tiba ban akan mendapatkan traksinya kembali. Tentunya dengan selisih kecepatan putaran roda ini, membuat motor yang tadinya hampir jatuh ke sisi dalam, secara tiba-tiba membanting ke arah luar dan menghempaskan rider ke udara. Kejadian ini biasa dipanggil dengan sebutan high side. Dan walaupun pada beberapa kondisi rider nggak sampai jatuh, dengan kehilangan traksi tentunya tetap akan memberikan kerugian yang sangat-sangat besar bagi rider tersebut. Karena rider akan membutuhkan waktu untuk menstabilkan kendaraan, dan juga gesekan-gesekan ekstrim yang terjadi tentunya akan membuat ban menjadi lebih cepat aus. Maka dari itu dibutuhkan juga penggunaan ban yang dapat memberikan grip yang ideal agar hal ini tidak terjadi. Dan pada sebuah kompetisi,
Ban botak inilah yang menjadi sebuah solusi. Ban ini dikenal dengan sebutan slick tire. Memang sepintas ban ini terlihat botak, tapi bukan berarti ban ini sudah aus. Karena pada bagian permukaan atau threadnya sengaja dibuat botak untuk menciptakan kontak patch sebanyak mungkin, seperti yang kita bilang sebelumnya. Tapi bukan berarti juga karena ban ini udah botak dari awal, ban ini nggak kenal yang namanya aus. Ban ini juga tetap bisa aus, sama seperti ban pada umumnya. Untuk penjelasannya gini nih. Jadi, pada sebuah ban itu punya yang namanya body, yang menjadi penyangga ban dan juga penyangga tekanan angin di dalamnya. Dan pada bagian permukaan seperti yang kita sebut tadi, disebut dengan thread. Tentunya, dua bagian ini punya kandungan yang berbeda sesuai dengan fungsinya. Untuk bagian bodi biasanya terbentuk dengan material karet biasa. Sedangkan pada bagian thread diperlukan perlakuan khusus karena tugasnya yang berat, yaitu dengan penambahan material yang disebut dengan compound. Yang artinya, ketika lapisan karet dengan kandungan compound habis, maka ban juga bakalan jadi licin. Ini berlaku untuk semua ban, baik yang dipakai kompetisi atau ban umum pada kendaraan. Jadi kalau kalian yang suka nyuntik ban tetap ngerasa aneh setelah kalian suntik dan tetap ngerasa ban kalian licin, alasannya ya bukan lain karena lapisan compoundnya yang emang udah habis. Oke, balik lagi ke kompetisi F1 dan MotoGP. Pada kompetisi juga, ban slick tire itu dibedakan lagi menjadi beberapa kategori berdasarkan kandungan compoundnya, yaitu hard dengan kandungan compound yang paling sedikit di kelas slick tire, medium, dan juga soft yang memiliki kandungan compound yang paling banyak, yang dimana kategori ban ini akan digunakan berdasarkan kondisi track dan juga cuaca tertentu. Misalkan pada kompetisi panas, terutama di bawah terik matahari, maka penggunaan slick tire dengan hard compound akan lebih bijak. Karena ban hard compound memiliki daya tahan terhadap panas yang lebih baik dan dapat mencapai kondisi ideal untuk tingkat elastisitasnya pada suhu cuaca yang panas. Sedangkan pada saat cuaca dingin seperti di daerah Eropa, yang cenderung memiliki suhu yang rendah dan memiliki kemungkinan bersalju, maka diperlukan soft compound yang suhu kerjanya lebih rendah juga. Begitu juga dengan medium compound, semuanya dipasangkan pada kondisi tertentu sesuai dengan kebutuhan. Sekarang, apa yang terjadi kalau penggunaannya dibalik, seperti soft compound yang digunakan pada cuaca panas dan juga hard compound yang digunakan pada cuaca dingin? Jawabannya, soft compound tadi akan memiliki daya cengkram atau grip yang lebih baik tentunya. Tapi jelas ada yang harus dikorbankan, yaitu durabilitasnya. Atau bisa dibilang ban akan menjadi lebih cepat aus karena compoundnya menjadi terlalu lembek di suhu yang tidak ideal tersebut. Dan sebaliknya, hard compound akan memiliki durabilitas yang lebih kuat, tapi grip yang dihasilkan akan sangat buruk. Oke, sampai sini pasti kalian juga udah paham. Dan masih ada satu lagi nih, jenis ban yang digunakan di kompetisi, baik itu MotoGP dan juga F1, yaitu wet tire. Dimana ban ini memiliki tampilan yang hampir sama dengan ban pada umumnya, yang memiliki garis-garis pada permukaannya. Dan pasti kalian juga tahu bahwa fungsi dari garis-garis ini adalah sebagai jalur keluar dari air, yang artinya ban ini akan sangat-sangat baik digunakan pada kondisi basah. Tapi yang membedakan ban ini dengan ban pada umumnya adalah kandungan compound yang sangat-sangat tinggi melebihi slick tire yang tipe soft tadi. Dengan tujuan ban ini dapat mengalami pemanasan dengan sangat mudah, bahkan pada kondisi dingin bahkan basah sekalipun. Yang pastinya ban ini nggak akan cocok dipakai pada saat kondisi jalan yang kering. Oke, itu dia beberapa poin yang bisa kita kasih mengenai perbedaan ban dari ban umum yang biasa kita pakai dan juga ban yang digunakan untuk kompetisi F1 dan MotoGP. Yang dimana intinya itu bentuk garis dan kandungan compoundnya yang memiliki material, bentuk, fungsi, dan tujuannya masing-masing. Oke, kita rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini. Tulis pengalaman kalian mengenai ban di kolom komentar di bawah. Jangan ragu kasih kita kritik dan jangan ragu juga untuk bertanya. Saya Muhammad Karim undur diri, see you next video and thanks for watching.